Ya, selamat berjumpa kembali di video untuk kuliah PSBO, pembangunan sistem berorientasi objek. Hari ini di video ini kita akan membahas perancangan algoritma atau query ya. Jadi kita masih ada di perancangan. Ini sepertinya materi terakhir untuk PSBO, perancangan algoritma dan atau query. Oke, kita kembali lagi ke sejenak, kita lihat dulu diagram sequence yang sudah kita buat sebelumnya. Ya, ini walaupun mungkin kurang jelas ya. Jadi kenapa kita kesini? Karena algoritma dan atau query itu merujuknya ke sini. Yang paling dekat tuh ke sini. Kalau di trace lagi ke belakang mungkin kan ada skenario use case gitu ya, ada prototype dan lain sebagainya, tapi paling dekat tuh ke sequence gitu. Di ORM juga ada lah, karena kan kelas atau tabel yang digunakan itu ada di ORM gitu. Nah, misal di diagram sequence ini kan ada ada message atau pesan-pesan yang dikirimkan dari satu objek ke objek yang lain gitu. Contoh ada pesan menyimpan gitu ya. Nah, di sini tuh kita pilih mana saja yang cukup rumit, ya, yang perlu kita buatkan algoritmanya atau desain query-nya, desain algoritma atau desain query-nya. Nggak perlu semuanya dibuat, kita pilih aja mana yang menurut kita itu cukup rumit gitu ya. Misal taruhlah pada saat menyimpan itu sebelumnya kan ada validasi gitu ya. Ada validasi data masyarakat gitu ya. Kita buat, notasi algoritma ini menggunakan pseudocode. Agak berbeda mungkin dengan notasi algoritma yang diajarkan di tahun-tahun awal ya, di algoritma dan pemrograman mungkin ya. Itu kan notasi ya, betul-betul notasi algoritma gitu ya, menggunakan deklarasi, deskripsi. Kalau pseudocode ini jadi dia lebih mirip ke sebuah bahasa pemrograman walaupun bukan bahasa pemrograman tertentu gitu. Mirip lah maksudnya, tapi kalau itu di copy paste ke compilernya pasti error gitu, karena ada beberapa hal yang disederhanakan pasti. Karena yang membuat pseudocode ini atau algoritma ini adalah desainer, dan di fase desain gitu. Di fase desain ini walaupun kita sudah tentukan teknologi apa yang akan digunakan nanti di konstruksi, tapi desain ini dibuat sedemikian rupa sehingga masih bisa diimplementasikan di beberapa teknologi gitu. Jadi jangan menggunakan satu bahasa pemrograman, tapi ya mirip-mirip masih boleh lah. Misalkan kalau di PSBO itu mungkin kita akan menggunakan bahasa pemrogramannya Java gitu ya. Jadi kita misal public boolean gitu ya. Tadi untuk validasi masyarakat. Misal di sini kan ada parameternya itu
masyarakat 2M misalkan gitu ya. Ini kan kalau di Java kan nggak pakai titik 2 gitu misal. Ini tapi lebih dekat ke algoritma ada titik 2-nya gitu. Supaya yang bukan Java pun paham gitu. Tipenya kelas masyarakat yang akan divalidasi itu misalkan ya. Atau kalau misalkan ini didesain untuk di sebuah kelas yang punya atribut kelas masyarakat atau ya variabel bertipe masyarakat, ini nggak pakai parameter tapi ya kayak gini aja deh, kita passing sebagai parameter si masyarakatnya. Kemudian misalkan kita inisialisasikan variabel valid itu false gitu. Terus kita lakukan pengkondisian if m dot misalkan nik dot length sama dengan 16 dan cek lagi misalkan misal validnya itu, kondisi validnya itu ada dua. Yang pertama nik-nya panjang datanya 16, yang kedua namanya diisi, misal kayak gitu ya. Sebenarnya bisa lebih kompleks lagi kan kalau kita cek nik, 2 digit pertama itu adalah kode provinsi dan sampai ada tanggal lahir di sana, kita bisa mencocokkan antara tanggal lahir yang di input di nik dengan tanggal lahir yang dia inputkan gitu. Misalkan ada inputan tanggal lahir juga, bisa validasinya bisa sampai ke sana gitu. Tapi ya untuk di video ini kita sederhanakan aja. Kalau misalkan nik-nya 16, valid sama dengan m.nama tidak sama dengan kosong, misalkan kayak gitu lah ya. And kayak gitu, return valid gitu. Ini mirip bahasa Java, mirip, tapi ini mirip bahasa Java tapi bukan bahasa Java. Kalau kita copy paste pasti error gitu ya. Terus ini sama dengannya cuma satu, ada yang jadi assignment, ada yang jadi ini apa namanya, jadi perbandingan gitu ya. Sebenarnya kita bisa ini sih, asal ini aja, asal disepakati aja. Sebenarnya kita bisa sepakati juga misalkan kalau untuk assignment pakai titik 2 sama dengan kah, atau panah sama dengan gitu, kayak gini gitu. Mau pakai ini boleh, atau untuk perbandingannya jadi gini boleh. Tapi kalaupun gini juga nggak apa-apa, karena pasti si programmer ngerti kalau ada if berarti ini perbandingan, kalau nggak ada berarti ini assignment gitu. Jadi kita sederhanakan aja, yang penting konsisten gitu. Kalau di sini sama dengan 1, kalau di bawah ada if lagi sama dengannya 1 juga gitu. Jangan jadi 2. Terus kalau mau tidak sama dengannya tanda seru boleh, atau kalau mau kayak gini boleh. Yang penting konsisten semuanya kayak gini gitu. Jadi pseudocode ini nggak ada aturan baku, yang penting konsisten, tidak menggunakan satu bahasa tertentu. Maaf, tidak menggunakan bahasa tertentu, tapi bisa menggunakan bahasa tersebut sebagai acuan. Contohnya acuan utama ya. Contohnya saya menggunakan Java sebagai acuan utama. Di sini ada beberapa kata kunci dari Java, seperti public, ini pasti dari Java. Booleannya B-nya kecil, walaupun beberapa public juga bisa dari yang lain sih sebetulnya. Dari PHP juga ada public, bahasa-bahasa lain punya public itu. Boolean juga sama, tapi ya ini di Java mirip lah gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi saya ulangi, kapan algoritma dan query ini, perancangan algoritma dan query ini diperlukan ketika
memang ada yang cukup rumit ya, yang perlu eh, dibuatkan algoritmanya gitu, sehingga nanti programmer pun punya satu pemahaman yang sama gitu. Ya, contoh seperti ini kan NIK itu, kalau kita bebaskan validasi NIK ke programmer gitu, bisa aja dia cuma memvalidasi apakah NIK-nya diisi atau tidak gitu. Tapi kan sebenarnya jauh lebih dari itu. NIK itu di validasinya yang pertama harus 16 digit, kemudian misalkan tadi seperti saya bilang harus sesuai dengan misalkan milih provinsi mungkin bisa beda sih, karena setahu saya kalau pindah alamat itu kode NIK nggak berubah, tapi yang pasti tidak akan berubah itu adalah tanggal lahir. Jarang sekali yang berubah mungkin ya, karena atau mungkin NIK-nya juga jadi berubah. Kalau saya belum pernah menemukan orang yang salah input tanggal lahir kemudian NIK-nya jadinya berubah atau enggak gitu ya. Tapi menurut saya sih yang paling tidak mungkin berubah itu adalah tanggal lahir di NIK itu. Jadi kalau di NIK cek tanggal lahir, nah itu kalau perempuan tuh tanggalnya ditambah 40. Jadi kalau tanggal lahirnya 23 jadinya 63 kodenya itu misalkan tanggal lahirnya 23 Januari tahun 2000, jadi 63 01 2000 gitu ya nikah teh. Jadi saya mendadak lupa ininya. DD MM YYYY kalau nggak salah ya memang. Ya nanti pokoknya gitu, intinya ada aturan khusus untuk NIK. Makanya harus dibuat rancangan algoritmanya supaya nyampe ke programmernya juga benar gitu. Karena belum tentu programmer punya pemahaman yang sama. Nah, selain itu kita juga bisa membuat rancangan query. Seperti yang tadi misalkan bisa untuk query di sini kan query DML ya, data manipulation language, insert, update, delete, dan sama select gitu. Select itu masuk DML nggak ya? Saya lupa juga. Ya tapi yang untuk CRUD-nya lah. Nah itu kan bisa dikombinasikan. Kalau misalkan kita punya satu message di sequence yang message tersebut memanggil beberapa kali insert, beberapa kali ada insert dan update gitu, itu butuh di ini ya. Misalkan biasanya untuk belanja itu kan ada transaksi utamanya, ada detailnya. Transaksi ini isinya biasanya nomor transaksi gitu ya, nomor faktur, nomor nomor penjualan, nomor kwitansi, nomor apapun gitu. Kemudian tanggal, bisa juga nama pembelinya siapa, nama kasirnya siapa, dan lain sebagainya. Sampai kita juga bisa mengisi di sini diskon, total belanjaan gitu, dan lain sebagainya lah ya. Nah di detail ini item-itemnya gitu, item belanjanya itu misalkan ada barcode gitu ya, atau kode lah, kode, harga, satuan, jumlah gitu. Dan mungkin kalau ada diskon itu kan bisa diskon per item, bisa diskon keseluruhan gitu ya. Nah ini kalau misalkan ada di satu fungsi, satu query, ini harus dibuatkan desainnya gitu. Jadi misalkan
insert dulu ini ya, kayak tinggal di ini aja sih, insert bla bla bla, terus ambil ID-nya, select ID, order by gitu. Beberapa apa namanya DBMS mendukung ini sih, insertnya itu bisa mengembalikan, tapi untuk mengakomodir yang tidak bisa, kita misalkan select ID lagi. Nah ini juga sama, bahasanya pseudocode, tapi ya kalau query sih mirip-mirip semua ya, jadi pasti mirip juga. Nah misalkan kalau misalkan ada variabel gimana, misal insert into transaksi nomor bla 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 gitu ya, nah values misalkan pakai dolar boleh, nomor untuk membedakan ya, bla 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 gitu ya. Untuk membedakan kita bisa pakai dolar, kita bisa pakai titik 2 gitu, kita bisa pakai apa lagi ya yang lumrah itu kurung siku gitu yang bisa, atau gini kurung sikunya yang pakai greater than, less than. Ya artinya kita bisa menggunakan tanda-tanda ini sebagai penanda variabel, karena di sini agak ya perintah dengan ini kan nyatu gitu, perintah dengan variabel nyatu, jadi untuk membedakan butuh penanda gitu. Contohnya pakai dolar bisa, pakai titik 2 bisa, pakai kurung siku bisa gitu, dan seterusnya gitu. Nah ini juga ya intinya seperti itu. Atau ya kalau kita butuh select yang rumit-rumit seperti ada union, kemudian join, grouping dan lain sebagainya, itu kita bisa menggunakan ya, kita bisa memakai ini ya apa namanya perancangan query, supaya sekali lagi pemahamannya sama. Karena yang akan mengcoding itu pasti bukan si desainernya, nggak pasti sih, mungkin aja di beberapa kondisi desainernya juga ikut coding sebenarnya ya. Cuman idealnya kan desainer itu nggak ikut ngoding juga, karena dia ngurusin desainnya aja, mengkontrol kualitas di level desain gitu. Nanti dicek lagi apakah sesuai dengan desain atau tidak aplikasinya ketika udah jadi gitu. Ya jadi sekali lagi tidak perlu semua dibuat, pilih aja yang rumit, yang mana itulah yang dibuat, kemudian dipilih mau bikin algoritmanya aja atau query-nya aja atau dua-duanya boleh. Sebenarnya kalaupun algoritmanya mau pakai flowchart itu boleh aja. Itu juga atau menggunakan notasi lain itu boleh sih. Gitu. Tapi ya di sini saya menunjukkannya menggunakan pseudocode. Gitu. Ya itu saja mungkin dari saya untuk video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.